Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan keimanan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada penjelasan video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pandangan aliran konstruktivisme sosial terhadap ilmu pengetahuan matematika, di mana konstruktivisme sosial ini merupakan aliran filsafat baru yang memiliki pandangan bahwa ilmu matematika atau ilmu pengetahuan matematika diperoleh dari konstruksi sosial. Oleh sebab itu, karena diperoleh dengan konstruksi sosial, maka pengetahuan subjektif yang dipahami oleh masing-masing individu bisa berubah menjadi pengetahuan objektif setelah dilakukan suatu konvensi. Sehingga melalui konvensi, pengetahuan masing-masing individu tersebut diterima secara umum yang kemudian diterima menjadi pengetahuan objektif. Nah, bagaimana cara pembentukan suatu pengetahuan tersebut? Tentu tidak lepas dari asumsi-asumsi yang harus dimiliki oleh konstruktivisme sosial. Asumsi apa saja yang mendasari konstruktivisme sosial dalam melakukan rekonstruksi atau pembentukan suatu pengetahuan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penjelasan video ini akan memberikan lebih lanjut tentang bagaimana atau apa saja asumsi konstruktivisme sosial dalam pembuatan pengetahuan. Nah, oleh sebab itu, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami asumsi-asumsi konstruktivisme sosial terhadap pembuatan pengetahuan atau penciptaan suatu pengetahuan. Kemudian, yang kedua adalah diharapkan juga dapat memahami penjelasan dari masing-masing asumsi tersebut. Nah, asumsi-asumsi dasar dari aliran konstruktivisme sosial ini terhadap penciptaan suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada konstruksi sosial ada 7. Yang pertama, individu memiliki pengetahuan subjektif matematika. Yang kedua, publikasi perlu dilakukan, tetapi tidak cukup untuk pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif matematika. Melalui publikasi heuristik Lakatos, pengetahuan yang dipublikasikan menjadi pengetahuan objektif matematika. Atau, dengan kata lain dipahami, pengetahuan yang diperoleh melalui heuristik Lakatos kemudian dipublikasikan menjadi pengetahuan objektif matematika. Heuristik ini tergantung pada kriteria objektif.
Kemudian yang kelima adalah kriteria objektif untuk mengkritik publikasi pengetahuan matematika berdasarkan pengetahuan objektif bahasa seperti matematika. Kemudian yang keenam, pengetahuan subjektif adalah pengetahuan objektif yang diinternalisasi secara luas akan merekonstruksi pengetahuan objektif. Dan asumsi yang ketujuh adalah kontribusi individu dapat menambah, merestrukturisasi, atau mereproduksi pengetahuan matematika. Jadi ada 7 asumsi. Konstruktivisme sosial ini mengatakan bahwa pengetahuan matematika itu atau penciptaan ilmu pengetahuan berdasarkan dari konstruksi sosial. Mari selanjutnya akan kita bahas mengenai penjelasan dari ketujuh asumsi tersebut. Asumsi yang pertama adalah individu memiliki pengetahuan subjektif matematika. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah perbedaan utama terdapat pada pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pengetahuan subjektif itu adalah pengetahuan yang dipahami oleh masing-masing individu, sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang sudah diterima dan disepakati oleh masing-masing filsafat, para filosofis atau masing-masing matematikawan. Nah, berpikir matematis yaitu proses atau hasil pengetahuan matematika adalah merupakan pikiran subjektif. Ini sebagian besar mempelajari rekonstruksi pengetahuan objektif yang tunduk pada batasan yang kuat. Nah, maksud dari kalimat ini adalah pada saat seseorang mempelajari suatu pengetahuan objektif, maka pasti dia akan tunduk pada aturan atau batasan yang kuat, atau tunduk pada aturan batasan tertentu. Setelah seseorang mempelajari pengetahuan objektif tersebut, maka dia akan melakukan pemikiran yang disebut dengan berpikir matematis. Nah, hasil dari pemikiran matematis dalam memahami pengetahuan objektif inilah oleh masing-masing individu disebut sebagai pikiran subjektif. Jadi, katakanlah misalnya ada mahasiswa A dengan mahasiswa B mempelajari materi yang sama. Tetapi bisa jadi kemungkinan mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, pemahaman yang berbeda itulah yang kita sebut sebagai pemahaman subjektif atau pengetahuan subjektif atau pikiran subjektif. Nah, yang ketiga, individu menggunakan pengetahuan objektif ini untuk membangun diri sendiri. Kemudian memproduksi matematika yang unik, penciptaan pengetahuan matematika subjektif baru. Nah, jadi pada saat adik-adik mahasiswa mempelajari berbagai macam pengetahuan matematika yang sudah objektif, ini tujuannya apa? Yaitu untuk membangun pemahaman dalam diri kita sendiri. Jadi ketika ada mahasiswa rajin dalam belajar atau katakanlah mempelajari banyak pengetahuan matematika itu tujuannya adalah membangun diri kita sendiri dan memproduksi matematika yang unik atau matematikawan yang paham terhadap apa yang sudah dipelajari itu. Jadi matematika unik ini adalah matematika yang itu hanya dipelajari oleh masing-masing individu. Sehingga pada saat individu memahami suatu materi dengan perbedaan pemahaman itu kita sebut sebagai produksi matematika yang unik. Kemudian penciptaan pengetahuan matematika subjektif baru. Nah, jadi setelah kita memperoleh pemahaman dari kita mempelajari pengetahuan objektif, maka kita akan memperoleh pengetahuan matematika subjektif baru. Oleh karena itu, asumsi dasar yang pertama ini adalah berupa
individu memiliki pengetahuan subjektif matematika. Asumsi yang kedua adalah publikasi itu perlu dilakukan, tetapi publikasi bukan merupakan syarat cukup atau tidak cukup untuk pengetahuan subjektif berubah menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, ketika hasil pengetahuan matematika subjektif dari individu masuk ke domain publik melalui publikasi, hal itu menjadi persyaratan pengetahuan objektif. Jadi publikasi para matematikawan, publikasi baik melalui konferensi, melalui jurnal, itu merupakan persyaratan dari pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif. Nah, setelah kita publikasi, hal ini akan bergantung pada penerimaan. Tetapi pertama harus diwakili secara fisik, yaitu ilmu pengetahuan kita harus muncul melalui apa, Pak? Melalui kita fotokopi atau dicetak, kemudian secara elektronik. Elektronik sekarang itu kita sedang jurnal-jurnal ilmiah itu menyediakan sarana jurnal-jurnal yang tidak dicetak, tapi hanya dalam bentuk elektronik. Kemudian secara tertulis atau sebagai kata yang diucapkan yaitu berupa konferensi. Nah, jadi ada dua hal pokok penting di sini agar pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif. Yang pertama adalah melalui publikasi dulu. Kemudian yang kedua adalah melalui penerimaan. Apakah sesuatu yang sudah terpublikasikan diterima oleh masyarakat umum? Ya, maka dia akan menjadi pengetahuan objektif. Tetapi ketika publikasi yang dilakukan oleh seorang individu, tapi itu tidak diterima oleh masyarakat umum, itu tidak bisa dikatakan menjadi pengetahuan objektif. Jadi ada dua syarat penting, yaitu dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat umum. Asumsi yang ketiga adalah melalui publikasi heuristik Lakatos, pengetahuan yang dipublikasikan menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah melalui publikasi heuristik Lakatos. Apa heuristik itu, Pak? Heuristik itu merupakan seni atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Nah, jadi heuristik ini berkaitan dengan temuan, yaitu bagaimana cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan masalah atau cara untuk menunjukkan pemikiran seseorang, bagaimana dia memperoleh pengetahuan itu. Sehingga melalui publikasi heuris Lakatos berarti melalui publikasi bagaimana seseorang tersebut memperoleh ilmu pengetahuan itu, di mana pengetahuan yang dipublikasikan menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, bagaimana cara? Nah, yaitu matematika yang sudah terpublikasi tadi. Yang pertama kan tadi kita sudah bahas syarat suatu pengetahuan objektif dan subjektif menjadi pengetahuan objektif, yaitu dipublikasikan, yang kemudian itu diterima. Nah, melalui publikasi dari proses kita menemukan suatu matematika itu, yaitu yang pertama adalah matematika yang terpublikasi menjadi subjek untuk dicermati dan dikritik. Nah, jadi ada mahasiswa atau para matematikawan itu sudah siap ketika mereka melakukan publikasi, kemudian dari publikasi itu harus sudah siap untuk dikritis oleh orang lain. Mengapa demikian, Pak? Karena setelah dikritisi nanti oleh orang lain, nah bisa jadi pengetahuan matematika yang kita publikasikan itu berubah. Nah, bisa direvisi. Atau publikasi yang kita lakukan itu tidak berubah, tetapi dikembangkan oleh para matematikawan lain. Ini disitulah kita harus memiliki sifat terbuka terhadap kritik dari apa yang kita publikasikan. Nah, menurut heuristik Lakatos, yang dalam hasil reformulasi dan penerimaan sebagai pengetahuan matematika objektif atau pengetahuan objektif matematika, misalnya diterima secara sosial. Keberhasilan penerapan heuristik ini cukup untuk penerimaan sebagai pengetahuan matematika objektif, meskipun pengetahuan selalu tetap terbuka terhadap kritik. Nah,
Jadi dalam hasil reformulasi dan penerimaan sebagai pengetahuan objektif matematika, yaitu itu diterima oleh masyarakat. Keberhasilan dalam penerapan heuristik ini, yaitu temuan-temuan yang kita lakukan di lapangan, ini cukup untuk penerimaan sebagai pengetahuan matematika. Artinya apa? Pada saat kita menjelaskan, pada saat kita memberikan publikasi kita, yaitu kita tunjukkan bagaimana pemikiran kita dalam memperoleh pengetahuan itu, yaitu melalui metode-metode tersebut, melalui metode-metode yang benar, kemudian itu dipublikasikan. Nah, ini sudah dikatakan sebagai keberhasilan penerapan heuristik kita. Nah, jadi kita terakam tidak hanya kita publikasi, tapi harus ada ide kita dipublikasikan, metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu merupakan keberhasilan heuristik yang cukup untuk penerimaan sebagai pengetahuan objektif. Nah, tapi kita tidak boleh menutup kemungkinan, meskipun kita sudah hal itu dikatakan cukup untuk pengetahuan objektif, tetapi itu juga harus terbuka terhadap kritik. Nah, berikutnya asumsi yang keempat, yaitu heuristik ini tergantung pada kriteria objektif. Nah, selama asal-usul pengetahuan matematika, kriteria objektif memainkan bagian yang penting, yaitu logika otonom Lakatos dari penemuan matematika, pemahaman secara filosofis, kemudian tidak hanya berupa sejarah, tidak historis, atau tidak cerita saja. Nah, yaitu kriteria objektif memainkan peran penting, di mana kriteria ini digunakan dalam apa? Tinjauan kritis pengetahuan matematika, termasuk berbagai inferensi. Nah, termasuk berbagai inferensi. Inferensi ini adalah termasuk bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan gagasan yang valid itu dan asumsi metodologi dasar lain. Nah, jadi heuristik atau publikasi ilmu pengetahuan kita atau temuan kita itu bergantung pada kriteria. Kriteria apa Pak yang biasanya digunakan untuk meninjau kekritisan itu? Yaitu inferensi gagasan yang valid. Nah, jadi apakah hasil temuan-temuan kita sudah ditarik kesimpulan itu dengan menggunakan penarikan kesimpulan yang valid? Jika iya, maka bisa. Itu yang perlu dikritis. Apakah penarikan kesimpulan sudah valid? Kemudian apakah metode-metode yang digunakan ini juga sesuai? Nah, itulah merupakan kriteria bahwasannya heuristik ini bergantung pada kriteria objektif. Di mana kriteria objektif yang sering digunakan yaitu inferensi, penarikan kesimpulan, dan asumsi metode-metode. Berikutnya, yang kelima, kriteria objektif untuk mengkritik publikasi pengetahuan matematika berdasarkan pengetahuan objektif bahasa, seperti matematika, di mana kriteria bergantung pada besar dan luas pengetahuan matematika yang ada. Tapi akhirnya berhenti pada pengetahuan bahasa bersama, yaitu pada konvensi linguistik, pandangan konvensional dasar matematika. Nah, selain kita menggunakan kriteria umum tadi, yaitu bergantung pada kriteria misalnya penarikan kesimpulan yang valid atau metodenya, kriteria yang juga ditawarkan ini biasanya berupa bergantung pada besar dan luasnya pengetahuan matematika yang dimiliki seseorang. Nah, oleh sebab itu, untuk mengkritik publikasi pengetahuan matematika berdasarkan pengetahuan objektif seperti bahasa, seperti matematika, ini bergantung pada besar dan luasnya pengetahuan matematika kita. Nah, misalnya ada seseorang yang mempublikasikan, ternyata pikiran kita sudah luas, atau sudah banyak yang pengetahuan matematika yang kita miliki, kemudian kita mengatakan, ini pasti salah. Nah, ini harus dibenarkan. Sehingga pada akhirnya, kriteria yang bergantung pada besar dan luas pengetahuan matematika yang dimiliki, akhirnya berhenti pada pengetahuan bersama, bahasa bersama, yaitu pada konvensi linguistik. Artinya apa? Setelah kita mengembangkan pengetahuan matematika kita, yaitu pada luas dan besarnya pengetahuan matematika yang dimiliki seorang, kemudian itu berakhir pada apa, Pak? Yaitu berhenti pada konvensi linguistik. Nah, setelah disepakati, maka itu menjadi pengetahuan.
Dan kita berpikir lagi. Nah, oleh karena itu di bawahnya dijelaskan, ini juga adalah diterima secara sosial karena objek. Nah, publikasi pengetahuan matematika dan konvensi linguistik sebagai justifikasi adalah pengetahuan objektif. Nah, jadi pengetahuan objektif inilah merupakan pengetahuan bersama yang sudah disepakati melalui publikasi pengetahuan matematika dan konvensi linguistik. Oke. Selanjutnya, kriteria dari asumsi-asumsi dasar dari konstruktivisme sosial, yaitu pengetahuan subjektif adalah pengetahuan objektif yang diinternalisasi secara luas akan mereproduksi pengetahuan objektif. Nah, di mana pada saat seseorang memiliki pengetahuan subjektif, kemudian pengetahuan subjektif ini diinternalisasi secara luas, artinya dikomunikasikan, maka ini akan merekonstruksi pengetahuan objektif. Oke. Tahap utama dalam siklus penciptaan matematika adalah internalisasi, yaitu apa? Representasi subjektif dari alam, dari matematika objektif, dan dari pengetahuan linguistik. Oke. Nah, melalui pembelajaran bahasa dan matematika representasi batin, pengetahuan mencakup aturan yang sesuai, kendala, dan kriteria yang dibangun. Izin penciptaan matematika subjektif dan partisipasi dalam proses mengkritik dan reformulasi mengusulkan pengetahuan matematika. Nah, jadi pada saat kita memiliki pengetahuan subjektif, kemudian bagaimana kita, yaitu ada dua tahap tadi, yaitu melalui publikasi, kemudian dan diterima. Nah, setelah publikasi, agar dia diterima, itu melalui apa? Melalui kritik. Nah, di mana kita harus menerima kritik tersebut. Kritik tersebut tujuannya untuk apa? Itu untuk merevisi atau untuk mengembangkan matematika. Nah, sehingga pada saat direvisi, kemudian atau dikritik, maka diterima oleh masyarakat umum, maka itu menjadi pengetahuan objektif. Oleh karena itu, tahap utama dari penciptaan matematika adalah internalisasi, yaitu representasi subjektif dari alam. Nah, jadi pada saat kita memiliki pengamatan di alam, kita melalui penelitian, maka itu masih berupa representasi subjektif. Begitu juga pada saat kita memahami matematika objektif. Nah, pada saat kita memahami matematika objektif, dipahami oleh masing-masing individu, itu juga bisa dikatakan sebagai yaitu pemahaman atau pengetahuan subjektif. Dan pada saat kita juga memahami pengetahuan linguistik bahasa, itu masih bersifat subjektif. Nah, dengan bahasa-bahasa tentu yang bahasa belum disepakati, tapi bahasa yang memang kita temukan sendiri. Gitu. Nah, dari penemuan tadi, yaitu baik dari kita mengamati alam, mempelajari pengetahuan objektif, kemudian mempelajari pengetahuan tentang bahasa, maka diperolehlah pengetahuan subjektif. Nah, pengetahuan subjektif inilah kemudian diinternalisasi. Diinternalisasi yang secara luas diperluas untuk merekonstruksi pengetahuan objektif. Jadi disitulah dikatakan tahap utama dari siklus penciptaannya adalah proses internalisasi kita. Jadi proses memahami kita, proses kita memahami dari suatu pengetahuan alam, memahami dari matematika objektif, memahami dari pengetahuan linguistik, diinternalisasikan dalam diri kita sendiri mandiri, kemudian itu diinternalisasi kembali secara luas. Maka diperoleh pengetahuan. Nah, berikutnya asumsi dasar. Selanjutnya yaitu kontribusi individu dapat menambah, kemudian merestrukturisasi atau mereproduksi pengetahuan matematika. Nah, maka dari itu matematika kan terus berkembang sampai saat ini. Itu adalah
Dari mana terus berkembang? Itu merupakan kontribusi individu atau kontribusi para matematika. Nah, berdasarkan pengetahuan subjektif matematika, maka seorang individu berpotensi melakukan kontribusi ke dalam wadah pengetahuan. Ini dapat menambah, merestrukturisasi, atau mereproduksi secara sederhana pengetahuan matematika yang sudah ada. Itu subjek heuristik tadi. Itu merupakan subjek pembicaraan tentang temuan tadi. Temuan kita. Itu menambah atau merestrukturisasi atau mereproduksi pengetahuan matematika. Nah, bahkan kontribusi individu ini dapat menjadi dugaan atau hipotesis dan bukti baru yang mencakup konsep-konsep dan definisi baru. Nah, jadi pada saat kontribusi individu, pemahaman secara subjektif ini bisa juga kita memiliki dugaan, kita memiliki bukti baru. Misalnya sudah ditemukan bukti A, contohnya teorem Pythagoras. Nah, sampai sekarang sudah banyak yang ditemukan. Itu adalah merupakan kontribusi dari individu. Kemudian kontribusi dari individu ini juga dapat menjadi aplikasi baru dari matematika yang sudah ada. Nah, makanya di situ biasanya para matematikawan terapan, yaitu ada matematikawan murni yang mengembangkan matematika, ada para matematikawan yang itu mempelajari tentang bagaimana terapan dari matematika. Nah, misalnya dalam konteks A, kemudian dikembangkan dalam konteks B, kemudian dikembangkan lagi dalam konteks C. Kemudian kontribusi restrukturisasi dapat berupa konsep baru atau teorema baru yang digeneralisasi atau hubungan dua atau lebih dari bagian pengetahuan matematika yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi selain memperoleh dugaan atau hipotesis atau bukti baru atau aplikasi, itu kita juga bisa menemukan konsep baru atau teorema baru. Nah, yang digeneralisasi atau hubungan dua atau lebih dari bagian pengetahuan matematika yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari pengetahuan matematika yang sudah ada sebelumnya 2, 3, itu apa yang kita peroleh generalisasinya. Itu juga merupakan pengetahuan baru dari matematika. Oleh karena itu, kontribusi yang mereproduksi matematika yang ada biasanya berbentuk buku dan perluasan lanjutan. Nah, jadi ketika seorang matematikawan ini mempelajari matematika dan dia ingin berkontribusi terhadap pengembangan matematika, biasanya ditulis dalam buku ini tidak hanya buku, tapi buku ini diartikan sebagai dia bisa berupa jurnal, bisa berupa prosedur. Yang penting ini adalah media cetak. Dan juga berupa perluasan lanjutan. Bagaimana meluaskan ilmu pengetahuan matematika yang sudah ada. Itulah yang disebut bahwa kontribusi individu atau pengetahuan subjektif individu dapat menambah, merestrukturisasi atau mereproduksi pengetahuan matematika. Nah, dari ketujuh asumsi dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum terdapat 7 asumsi dasar yang digunakan oleh kontribusi sosial dalam pembuatan pengetahuan. Nah, dari 7 asumsi dasar tersebut diperoleh bahwa hubungan pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif ini digunakan untuk pembuatan pengetahuan objektif baru. Nah, oleh karena itu, disitulah konstruktivisme sosial itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan matematika itu merupakan konstruksi sosial, yaitu dari pengetahuan subjektif tadi, kemudian melakukan konvensi, setelah kita melakukan publikasi, kemudian dikritik, kemudian disaran, diberikan pengembangan lebih lanjut, maka diperolehlah pengetahuan. Komponen-komponen dari hubungan antara pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif ini itulah yang disebut sebagai konstruksi sosial. Nah, demikian penjelasan tentang asumsi-asumsi dasar dari konstruktivisme sosial dalam mengembangkan atau dalam menciptakan suatu pengetahuan di matematika. Semoga penjelasan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.